mana kaki dan tangannya remuk, sekujur tubuhnya penuh dengan luka, bagian kepala belakangnya itu tuh udah kayak lembek, kayak balon diisi air, dan nafasnya juga sudah terenggah-enggah. Hai everyone, welcome back to Miris, misteri ribuan historis yang membahas kronologi kasus kriminal atau kasus-kasus menarik lainnya yang mind-blowing. Di video kali ini, kita akan membahas kronologi kasus Pina Cirebon, yang mana kasus ini tuh pernah viral pada tahun 2016 lalu guys. Kemudian sekarang di tahun 2024, kasus ini dijadikan sebuah film yang berjudul Pina Sebelum 7 Hari. Nah, makin viral guys, karena 3 dari 11 pelaku ternyata belum tertangkap, padahal ini kejadian sudah 8 tahun yang lalu. Banyak banget kejanggalan di kasus ini. Dan di video kali ini juga kita akan membahas updatean berita terbarunya beserta teori-teori konspirasinya. So buat kalian penasaran, langsung aja yuk, let's enjoy my video. Kita akan mulai dari kronologi kejadiannya dulu ya guys. Jadi pada tanggal 28 Agustus 2016, Pina dengan pacarnya yang bernama Eki jalan-jalan tuh malam-malam naik sepeda motor di kawasan Talun, Cirebon. Nah, pada saat mereka melewati jembatan layang yang dimana lokasi itu merupakan lokasi yang sangat-sangat sepi, mereka dicegat oleh sekelompok geng motor. Di situ Pina dan Eki dikeroyok, kemudian Pina dibawa ke sebuah tempat lalu diperkosa secara bergiliran oleh geng motor itu. Nah, setelah dilecehkan, Pina pun dikembalikan ke lokasi jembatan layang jadi supaya kelihatan seolah-olah kecelakaan tunggal. Salah satu pelaku pun menggambarkan kepada keluarga Pina bahwa Pina kecelakaan dan sudah dilarikan ke rumah sakit. Nah, mendengar kabar buruk itu, keluarga pun langsung gercep dan menemui Pina di rumah sakit. Di sana kondisi Pina sudah sangat mengenaskan, di mana kaki dan tangannya remuk, sekujur tubuhnya penuh dengan luka, bagian kepala belakangnya itu tuh udah kayak lembek, kayak balon diisi air, dan nafasnya juga sudah terenggah-enggah. 1 menit setelah keluarganya datang, Pina pun menghembuskan nafas terakhirnya. Melihat kondisi Pina yang sudah tidak karuan, ayahnya pun langsung bertanya kepada polisi yang memang pada saat itu sudah ada di rumah sakit. Polisi menyatakan bahwa Pina dan Eki mengalami kecelakaan tunggal. Ayahnya Pina tuh langsung nanya kan di mana lokasi kecelakaannya. Dikasih tahulah bahwa lokasinya tuh di jembatan layang di daerah Talun, Cirebon. Nah, kemudian ayahnya pun langsung pergi ke TKP dan melihat sekitar itu. Tapi di sini ada kejanggalan guys, di mana tidak ada tanda-tanda kecelakaan. Kata polisi, Pina itu menabrak trotoar dan juga tiang listrik. Tapi di TKP ternyata trotoar dan tiang listrik terlihat baik-baik saja. Kemudian ayahnya Pina balik lagi ke rumah sakit dan mengecek motor yang dikendarai oleh Eki dan Pina. Ternyata di motornya juga nggak ada ciri-ciri bekas kecelakaan guys. Jadi motornya tuh mulus, cuman ada lecet-lecet sedikit. Dan lecet itu pun sudah ada sejak sebelum kecelakaan. Melihat kondisi HP Pina pun, ternyata HP-nya pun masih mulus guys. Gak ada remuk ataupun retak sedikit pun. Nah, pada saat itu ayahnya Pina pun ngerasa bahwa Pina ini tidak hanya mengalami kecelakaan tunggal, tapi ada kejadian yang lebih besar yang ditutup-tutupi oleh beberapa orang. Tapi pada saat itu ayahnya Pina nggak bisa ngomong ke polisi karena ayahnya Pina belum memiliki bukti yang cukup kuat. 3 hari kemudian, seorang remaja bernama Linda yang merupakan sahabatnya Pina ini kerasukan arwahnya Pina. Keluarga Linda pun langsung menelpon keluarga Pina dan mengatakan bahwa ini Linda kesurupan Pina, dan Pina ingin mengatakan beberapa hal kepada keluarga. Ternyata guys, di sini arwahnya Pina mengungkapkan secara detail kronologi apa yang Pina dan Eki alami. So guys, kita dengerin dulu bareng-bareng rekaman pada saat Linda kerasukan arwahnya Pina. Berapa orang yang nganuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. kepalanya sih Dede, kepalanya kenapa diapain Dede? Tadinya dibenturin. Kemana? Ke motor, terus ke aspal. Ekinya tuh mau nolongin, tapi Ekinya juga kena. Itu tuh salah satunya ada yang suka sama Vina. Temen Eki itu salah satunya, namanya Egi. Bener kan, jangan kasih Egi Pak. Namanya Egi, temennya Egi.
suka sama Vina. Terus Vinanya ngeludahin. Dia aja dendam kayaknya sama Vina. Orang mana Egi tuh deh? Vina nggak kenal, cuma satu tongkrongan gitu Mbak sama Egi. Tongkrongan sama Egi. Iya, Vina sering dibawa sama Egi tuh. Eginya suka sama Vina. Terakhir Dede sama Egi di mana? Nongkrong di mana? Dede jalan-jalan Nongkrong di mana? dari Taman Sumber. Taman Sumber. Iya. Terus ada yang ngajar Egi dari belakang. Motornya jatuh. Terus Dede nggak tahu pingsan. Bangun-bangun mata Dede ditutup. Terus Dede lagi di Jadi ternyata Pina dan Eki ini dikeroyok oleh geng motor. Dan dalang dari kejadian ini adalah seorang pria bernama Egi. Egi merasa sakit hati karena cintanya ditolak oleh Pina. Dan Egi juga sempat diludahi oleh Pina. Jadi pada suatu hari Egi tuh mendekati Pina, tapi mendekatinya tuh kayak pegang-pegang yang mengarah ke pelecehan. Makanya si Egi diludahin sama Pina. Nah di situ harga diri Egi merasa terinjak-injak. Makanya dia ngajak geng motornya untuk ngeroyok Pina dan pacarnya. Keluarga Pina melapor ke pihak kepolisian dengan membawa rekaman pada saat Linda kesurupan arwahnya Pina. Pertanyaannya, emang bisa nih kalau misalkan kita ngajuin laporan berdasarkan rekaman orang yang kesurupan? Jawabannya enggak ya guys. Tapi di sini keluarga Pina menyertakan bukti lainnya, yaitu merupakan HP-nya Pina yang masih mulus, kemudian keadaan kondisi motor yang emang baik-baik aja, juga foto lokasi kejadian yang dimana tidak ada tanda-tanda kecelakaan. Tapi kondisinya Pina dan Eki kan pada saat itu sangat-sangat mengenaskan, jadi hal ini tuh tidak sinkron. Pihak kepolisian pun merasa ada yang tidak beres, makanya dilakukanlah penyelidikan. Dan ternyata guys, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, ada seorang saksi, yaitu tukang sate yang pada saat itu tidak jauh dari lokasi kejadian. Nah, tukang sate itu mengatakan bahwa memang benar ada sepasang cewek dan cowok itu dikeroyok oleh geng motor. Dan gak cuma di situ aja guys, epicnya tukang sate ini mengenali geng motor ini dan menunjukkan di situ tuh markasnya di warung itu. Langsunglah tuh polisi menghampiri ke markas dan bener aja guys, mereka tuh lagi ada dan lagi pesta miras. Mereka tuh bener-bener kayak, aduh, gak ada kemanusiaannya banget ya, bukannya was-was atau ngerasa bersalah gitu ya abis membunuh orang, mereka malah pesta miras. Nah, geng motor kayak gini nih yang bener-bener bikin meresahkan. Pada saat itu polisi berhasil menangkap 7 pelaku dan pada saat diinterogasi mereka mengakui semua perbuatannya dan apa yang mereka ceritakan atau kronologinya tuh bener-bener sinkron sama pernyataan Linda dan kesurupan arwahnya Vina. Nah, karena kondisi mereka ini lagi teler, nah adalah salah satu dari pelaku tuh mengatakan bahwa polisi ada tuh satu orang lagi di rumah, coba dia tangkap. Nah, makanya polisi langsung gercep nangkap orang itu dan terkumpullah 8 orang pelaku. Nah, polisi juga mengatakan bahwa ada 3 orang yang menjadi buron lainnya dalam kasus ini, termasuk dalangnya yaitu si Egi. Singkat cerita ya guys, ternyata kasus ini lama-lama jadi tenggelam selama 8 tahun lamanya. Dan boom, sekarang 2024 ketika kasus ini sudah dijadikan film, ternyata viral lagi, di-up lagi. Dan antusias masyarakat sangat besar dalam mengawal kasus ini sampai tuntas. Saking viralnya, pengacara Hotman Paris pun ikut serta untuk membantu mengawali kasus ini. Dan ya, sebulan juga belum muncullah berita kalau si Egi alias dalang dari kasus ini ketangkep. Tapi dilihat-lihat dari fotonya, lo kok kayak orang yang beda. Jadi pada saat kasus ini naik tuh, netizen jadi detektif dadakan, termasuk saya. Nah, netizen tuh kayak kayak nyebarin foto-foto yang diduga sebagai Egi, tapi pada saat penangkapan polisi kok beda banget. Padahal ya, meskipun yang di foto yang dari netizen juga belum tentu itu si Egi ya, tapi kayak gak mungkin deh ini Egi. Dilihat dari wajahnya tuh kayak polos gitu, terus kayak baik-baik gitu. Nah, selain itu kan polisi tuh sempat mengeluarkan DPO, daftar pencarian orang. Jadi dicantumin tuh ciri-cirinya. Nah, dari ciri-ciri DPO ini sama si Egi yang ditangkap ini beda guys. Makanya muncullah beberapa teori-teori konspirasi. Kita flashback dikit ya guys. Nah, kan waktu itu yang ditangkap itu 8 orang pelaku ya guys. Nah,
7 dari 8 itu dihukum seumur hidup dan satunya lagi dihukum 8 tahun penjara. Orang yang satu ini tuh namanya Saka. Kenapa cuma 8 tahun? Karena pada saat kejadian Saka ini masih berumur 15 tahun. Si Saka ini sekarang udah bebas kan guys, tapi karena kasusnya lagi naik banget makanya si Saka ini diinterogasi ulang. Nah, yang mencengangkan di sini Saka mengungkapkan bahwa dia tuh sebenarnya korban salah tangkep. Jadi pada 2016 lalu, Saka itu dipaksa oleh oknum polisi, dia sampai disiksa, dikeroyok, dikasih makan yang gak selayaknya, sampai akhirnya Saka pun tidak tahan dengan siksaan oknum polisi ini dan mengakui kesalahan yang dia tidak perbuat. Ya makin geger lah kasus ini, kayak waduh banyak banget deh kayaknya oknum-oknum polisi yang terlibat untuk memanipulasi kasus ini. Nah, karena pengakuan si Saka yang tadi, makanya lebih kuat kemungkinan bahwa mungkin Egy yang ditangkap ini bukanlah Egy yang sebenarnya, yang dimana si Egy ini juga sama-sama kayak si Saka dijadikan kambing hitam. Karena kan netizen itu dalam mengawal kasus ini tuh bener-bener kayak ajib mantap gitu, sehingga mungkin oknum-oknum polisi merasa tertekan, makanya kayak yaudahlah kita tangkap orang yang nggak bisa membela diri aja. Tapi kita juga belum tahu ya guys, mana yang bener mana yang salah, apakah ini Egy beneran atau enggak. Karena ya gimana ya, dibilang ini Egy beneran ini tuh beda banget sama keterangan yang di DPO. Tapi kalau misalnya ini Egy beneran juga bisa jadi, karena kan kasus ini udah 8 tahun nih, makanya si Egy tuh punya waktu mungkin ya untuk merubah diri, merubah nama untuk penyamaran. Nah guys, kita masuk ke konspirasi terakhir, di mana konspirasi ini merupakan konspirasi yang bener-bener bikin geleng-geleng kepala, di mana Linda alias sahabatnya Vina juga merupakan pelaku dari kasus ini. Coba kita dengar ulang, putar ulang sedikit rekaman pada saat Linda kesurupan. Berapa orang yang anuin Dede tuh? 12 orang. Kedengeran jelas kan guys bahwa pelakunya ada 12 orang. Sedangkan menurut keterangan polisi kan 8 orang udah ketangkep nih, 8. Nah, terus yang 3 lagi masih buron, 8 tambah 3 kan 11. Nah, 1 orang lainnya adalah Linda. Karena ya mengenai kasus kesurupan ini pastinya ada orang yang percaya, ada juga orang yang nggak percaya. Nah, buat orang-orang yang nggak percaya ini, mereka bertanya-tanya gimana caranya Linda bisa mengetahui detail kronologi kejadiannya, kecuali kalau Linda memang ada di tempat kejadian. Nah, mereka yang nggak percaya pun memunculkan sebuah teori konspirasi di mana Linda terlibat sebagai orang yang nyepuin lokasi Vina dan Eki kepada si Egy. Jadi gini guys, kan Vina sama Linda tuh kan sahabatan. Nah, bisa jadi pada saat itu Linda kayak ngechat ke Vina kayak, "Pin, kita main yuk." Nah, terus si Vinanya balas kan pasti, "Enggak Lin, aku mau main sama Eki." Nah, di situ mulailah Linda mengorek-ngorek informasi seperti kayak Vinanya mau kemana, terus berangkatnya jam berapa. Nah, setelah mendapatkan informasi tersebut, Linda pun kayak nyepuin gitu ke si Egy, makanya terjadilah hal ini. Nah, setelah kejadian itu ternyata mungkin Linda ngerasa gak expect si Egy bakal melakukan hal sejauh itu. Makanya Linda ngerasa bersalah dan pura-pura kesurupan untuk membantu keluarga Vina dalam menyelesaikan masalah ini. Dan supaya namanya Linda gak ke bawah-bawah, makanya dikemas dalam bentuk kesurupan. Tapi balik lagi ya guys, ini tuh cuman sebuah teori konspirasi yang belum tentu benar adanya. Jadi ini tuh cuman asumsi-asumsi publik yang mencocok logikan satu hal dengan yang lainnya, yang emang dinilai cukup masuk akal tapi belum dinyatakan sebagai fakta. Menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. So guys, itu dia kronologi kasus Vina sekaligus updatean terbaru tentang kasus ini. Maaf banget kalau misalnya banyak salah-salah kata. Kalau misalnya kalian nih ada misinformasi, boleh banget koreksi di bawah. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Abis itu share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Oke, see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.